Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustan Yulianti. Saya dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal sebagai tugas akhir mata kuliah Filsafat dan Pengantar Profesi. Apakah Anda tahu yang mengatur keuangan di sekolah itu siapa? Pastinya bendahara sekolah, bukan? Namun apakah Anda tahu bahwa bendahara itu termasuk dalam bagian tata usaha sekolah? Saya yakin pasti ada yang tidak tahu hal ini, karena sebelumnya saya juga begitu. Hal ini bisa saja terjadi karena kita tidak terlalu familiar dengan profesi ini. Apa fungsinya, apa tugasnya, kita tidak mengetahui hal itu, karena memang profesi ini sering sekali dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Untuk itu, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Manajemen Tata Usaha di Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda yang ditulis oleh Helma Tiara, Ananiah, dan Darwis dari IAIN Samarinda. Selain dapat mengetahui bagaimana implementasi manajemen tata usaha di MAN 1 Samarinda, melalui jurnal ini kita bisa sekalian berkenalan dengan manajemen tata usaha. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Tanpa kita sadari, tata usaha mendapat peran yang sangat penting di instansi sekolah. Tata usaha mengatur seluruh administrasi yang dibutuhkan sekolah, mulai dari keuangan, kepegawaian, kesiswaan, administrasi persuratan, serta sarana dan prasarana sekolah. Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, tata usaha dibagi menjadi beberapa bidang. Di MAN 1 Samarinda sendiri, tata usaha dibagi menjadi 3 bidang. Bidang persuratan, bidang kepegawaian, dan bidang keuangan. Surat memegang peranan penting dalam organisasi sekolah karena tidak hanya berfungsi sebagai alat tata usaha, melainkan juga sebagai alat dan bukti komunikasi atau informasi. Dalam kegiatan pengelolaan surat masuk dan surat keluar, tentu saja ada tahapannya. Menurut Fauzan, dalam kegiatan pengelolaan surat masuk dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap penerimaan, tahap penyortiran, tahap pencatatan, tahap pengarahan, tahap pengolahan, dan yang terakhir tahap penyimpanan surat. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan surat keluar, tahapannya yaitu tahap pembuatan konsep, tahap penandatanganan, tahap pengiriman, dan yang terakhir tahap penyimpanan arsip. Melalui observasi dan juga wawancara, penulis menilai bahwa pengelolaan surat di MAN 1 Samarinda sudah sesuai dengan teori di atas, mulai dari penerimaan surat sampai penyimpanan surat secara sistematis. Selain mengelola surat masuk dan juga surat keluar, bidang ini juga mengurus pengarsipan surat. Menurut Fauzan, pengarsipan merupakan salah satu kegiatan administrasi tata usaha yang berupa kegiatan menyimpan, memelihara, dan mengawetkan secara sistematis sehingga mudah ditemukan kembali apabila diperlukan. Penyimpanan arsip terbagi menjadi pengklasifikasian arsip, penyimpanan arsip, penggunaan arsip, dan penyusutan arsip. Di MAN 1 Samarinda sendiri, pengelolaan arsip sudah sejalan dengan teori di atas. Terkait dengan pengklasifikasian arsip sendiri, petugas menyimpan arsip dengan menggunakan sistem bulanan. Lalu terkait dengan penyimpanan arsip biasanya disimpan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu terkait dengan penggunaan arsip, peminjam hanya bisa meminjam berkas fotokopiannya saja, bukan berkas aslinya. Dan juga harus menyertakan kartu bukti pinjam arsip. Dan yang terakhir terkait dengan penyusutan arsip, petugas akan menaruh arsip di gudang apabila arsip tersebut sudah lebih dari 5 tahun dan akan melakukan pemindahan apabila sudah lebih dari 10 tahun. Menurut salah satu petugas administrasi kepegawaian di MAN 1 Samarinda, tugas dari pegawai tata usaha di bidang kepegawaian itu ada banyak, diantaranya mengolah data pegawai, mengolah surat tugas apabila ada guru atau pegawai tata usaha yang ingin tugas keluar, mengolah surat keterangan dan absen, membuat jadwal PNS yang naik pangkat, mengusulkan PNS yang naik pangkat, membuat dan mengajukan berkas usul permohonan kenaikan gaji berkala guru atau pegawai, membuat SK berkala seperti tim pengembangan madrasah, dan SK kepanitiaan, ujian, atau kegiatan sekolah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bendahara itu termasuk dalam bagian tata usaha sekolah. Tugasnya yaitu mengelola setiap dana dari sumber-sumber yang ada dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan di sekolah. 1 Samarinda sendiri mendapatkan dana dari berbagai sumber, diantaranya dana dari APBN Kemenak Pusat atau Bosnas, dana dari Bosda, dan yang terakhir dana dari sumbangsih orang tua atau komite. Nantinya dana yang masuk dan keluar itu akan dirinci dan kemudian petugas akan membuat laporan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen tata usaha di MAN 1 Samarinda telah dikelola dengan sangat baik. Diharapkan dengan adanya jurnal ini, sekolah-sekolah lain dapat mengambil informasi tentang bagaimana mengimplementasikan manajemen tata usaha dengan baik.
Dan diharapkan pula, bagi orang-orang yang sebelumnya kurang familiar dengan profesi tata usaha, tidak lagi menyepelekan tugas dari profesi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.